Malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan mempelajari sebuah kecerdasan manusia, yaitu emotional quotient. Saya akan mencoba bagikan, memaparkan tentang kecerdasan manusia ini. Nah, Bapak Ibu, tunggu sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, manusia ini, kecerdasan manusia itu dulu 100 tahun yang lalu sudah ada orang-orang yang memikirkan bagaimana menilai apakah seseorang itu cerdas atau tidak. Lalu akhirnya dibuat suatu penilaian yang namanya intelligent quotient, yaitu IQ. Nah, kemudian terjadi pergeseran paradigma, ternyata orang itu cerdas bukan hanya kognitifnya saja, tapi juga emosinya. Terutama sejak tahun 1980 sampai tahun 1990. Itu ada buku yang booming dari Howard Gardner tentang multiple intelligence, lalu bukunya Daniel Goleman tentang emotional intelligence, lalu ada disertasinya Ruben Baron tentang kecerdasan emosi. Dan akhirnya sekarang kecerdasan manusia itu bukan hanya IQ, tapi EQ juga. Bahkan kita sedang memasuki suatu paradigm shift yang ketiga. Jadi orang itu bukan hanya cerdas dilihat dari IQ-nya, bukan hanya EQ-nya, tapi juga multiple intelligence. Ada kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah, bicara soal kecerdasan emosi, itu ada 3 model utama yang biasa dipakai di dalam dunia psikologi. Ada modelnya Meyer-Salovey, ada modelnya Daniel Goleman, ada modelnya Baron yang malam hari ini saya ingin bagikan pada Bapak Ibu saudara-saudari. Apa itu kecerdasan emosi? Nah, menurut Baron, kecerdasan emosi adalah serangkaian kompetensi emosi, sosial, dan skills yang saling terkait yang menentukan seberapa baik kita memahami dan mengekspresikan diri kita. Seberapa baik kita memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka, dan seberapa baik kita bisa mengatasi tuntutan sehari-hari, tantangan dan tekanan. Nah, betapa pentingnya kita untuk memiliki kecerdasan emosi ini, supaya kita bisa mengatasi masa-masa sulit ini. Baik, kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu. Tentang komponen dari emotional quotient. Nah, ada 4 komponen dari emotional quotient. Komponen pertama adalah intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri. Komponen kedua adalah interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, emosi orang lain. Yang ketiga, komponen ini adalah komponen untuk bisa kelola stres, manajemen stres. Yang keempat ada adaptabilitas, kemampuan untuk beradaptasi. Nah, kita akan lihat satu persatu dari 4 komponen utama dari EQ ini. Intrapersonal itu ada faktor penghargaan diri. Jadi orang yang cerdas EQ-nya adalah orang yang bisa mampu untuk mengenali dirinya, mampu memahami dirinya dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ada contoh di Alkitab, Bapak Ibu, itu Daud, seorang yang punya EQ-nya bagus. Daud ini suatu hari membawa pulang tabut perjanjian ke rumah dia. Kemudian dia saking sukacitanya melepaskan baju kebesaran sebagai raja, lalu pakaiannya pakaian putih yang biasa, lalu menari-nari bersama hamba-hamba perempuan. Istri Daud namanya Mikal, itu memandang rendah Daud. Nggak pantas raja seperti itu. Tapi kemudian Daud berkata seperti ini, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Jadi orang yang EQ-nya bagus, itu harga dirinya tidak ditentukan oleh apa kata orang lain. Dia tetap bisa menerima dirinya. Nah, orang yang EQ-nya bagus itu bisa memahami dirinya, menerima kekuatannya dan juga titik kritisnya. Ada faktor kedua, Bapak Ibu, dari
intrapersonal ini, yaitu kesadaran emosi. Orang yang EQ-nya bagus bisa mengenali emosi dirinya. Mengapa dia marah? Dia lagi marah, dia tahu mengapa dia marah. Dia lagi sedih, dia tahu mengapa dia sedih. Di Amsal 14 ayat 10 dikatakan, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakannya. Kemudian ada faktor ketiga dari intrapersonal, yaitu sikap asertif, sikap tegas, yaitu kemampuan mengekspresikan emosi. Nah, orang yang cerdas emosinya adalah orang yang mampu untuk mengekspresikan emosinya secara tegas. Galatia 1 ayat 20 dikatakan, di hadapan Allah ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, dan aku tidak berdusta. Nah, itulah Bapak Ibu komponen pertama dari EQ, yaitu intrapersonal. Ada 3 faktor. Pertama adalah faktor penghargaan diri, kedua faktor kesadaran emosi diri, ketiga adalah sikap asertif, kemampuan mengekspresikan diri dengan tepat. Kita lihat komponen kedua dari EQ, yaitu kemampuan interpersonal. Nah, Bapak Ibu, ada faktor hubungan antar pribadi di dalam interpersonal ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus, Lukas 2:52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi, orang yang EQ-nya bagus, punya kemampuan hubungan antar pribadi, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, mampu menjalin suatu hubungan yang baik sambil saling memuaskan satu sama lain, gitu. Disukai oleh orang. Jadi orang yang IQ-nya bagus, orang tuh suka dekat sama dia, gitu. Kemudian kita lihat faktor kedua dari interpersonal, yaitu empati. Nah, ini empati kemampuan untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Roma 12 ayat 15 mengajarkan kepada kita bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita bisa turut merasakan. Nah, banyak sekali permasalahan dalam hubungan interpersonal, suami istri, ya, hubungan di dalam pekerjaan, hubungan di dalam masyarakat. Kalau punya empati, itu bisa selesai masalah. Nah, kasus yang terjadi misalnya George Floyd ya di Amerika Serikat, itu sampai terjadi kerusuhan di Amerika, itu dimulai karena tidak punya empati itu polisi. Lalu kemudian setelah George Floyd meninggal, orang-orang Amerika pada demo juga sebagian tidak punya empati. Mereka merusak gedung, membakar dan segala macam, menjarah dan melakukan tindak-tindakan yang tidak baik. Itu karena tidak punya empati. Faktor ketiga, Bapak Ibu, dalam interpersonal adalah tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan untuk melakukan tanggung jawabnya. Apa yang menjadi kewajiban dia dalam hubungan, dalam komunitasnya, di dalam pertemanan, dalam kekeluargaannya. Lukas 6 ayat 31 dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Jadi kalau engkau ingin orang lain baik padamu, lakukan yang baik, gitu ya. Nah, tanggung jawab sosial dimulai di keluarga, Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Bahkan kalau di firman Tuhan ya, orang yang tidak bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seseorang kepala rumah tangga, itu dikatakan lebih buruk keadaan daripada orang yang tidak beriman. Nah, kita akan lihat komponen ketiga, Bapak Ibu, dari EQ ini, yaitu kemampuan stress management. Ada 2 faktor dalam stress management. Yang pertama adalah ketahanan menanggung stres. Filipi 4:13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam hidup ini tentu saja ada beberapa masalah dan beberapa hal yang bisa membuat kita stres ya. Mungkin karena faktor keuangan, mungkin karena sakit penyakit atau masalah dalam rumah tangga. Tapi kita percaya, orang percaya harus bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, orang nggak boleh stres lebih dari 2 minggu, Bapak Ibu. Kalau lebih dari 2 minggu, nanti jadi distres. Kalau berkelanjutan, nanti jadi depresi. Nah, kalau orang sudah depresi, udah nggak punya keinginan hidup yang baik, bahkan rasanya pengen mati aja. Nah, di Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh orang-orang yang mengalami tingkat stres yang tinggi sampai rasanya ingin mati. Dan saya bersyukur Alkitab itu jujur menceritakan
kisah-kisah seperti itu supaya kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa menangani stres. Ada beberapa kisah yang saya sangat terinspirasi bicara soal menanggung stres. Yang pertama, contoh Elia. Elia itu pernah mengalami stres setelah dia menang melawan Nabi Baal. Kemudian Isabel mengancam dia stres, dia curhat sama Tuhan. Tuhan, aku sudah buat ini, buat itu, tapi bagaimana ini? Kok aku mengalami seperti ini? Dia curhat sama Tuhan, kemudian Tuhan suruh dia tuh jalan ke sebuah tempat, dia jalan kaki, suruh olahraga, ya. Kemudian Tuhan kasih makan, lalu kemudian Tuhan berikan penugasan baru. Nah, dari situ kita belajar kalau orang stres harus curhat sama Tuhan. Harus olahraga, karena olahraga itu bisa menghasilkan hormon-hormon yang membangkitkan imunitas, memberikan hormon sukacita. Lalu juga kita harus makan yang bergizi supaya pulih dan punya tugas pekerjaan baru supaya kita tidak terkungkung memikirkan masalah yang membuat dia stres gitu. Kemudian tokoh kedua yang saya belajar menangani stres adalah Yunus. Yunus itu seorang yang dipakai Tuhan berkhotbah, lalu orang Niniwe bertobat semua. Nah, ketika bangsa Niniwe bertobat, Yunus kesel. Yunus berharap bangsa Niniwe itu dihukum Tuhan. Dan saking keselnya dia akhirnya curhat sama Tuhan, lalu dia berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian pohon itu daunnya dimakan oleh ulet, sehingga daunnya habis dan Yunus merasa kepanasan. Lalu dia komplain. Lalu Tuhan bilang sama dia, Yunus, engkau sayang sama pohon itu, padahal engkau tidak menanam pohon itu. Bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada bangsa Niniwe yang telah bertobat? Nah, dari situ kita belajar orang stres harus curhat sama Tuhan, harus istirahat, ya, dan juga harus punya perspektif baru melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian tokoh ketiga yang saya belajar bagaimana menangani stres adalah Musa. Musa itu seorang gembala, jemaatnya banyak jutaan. Dia stres, dia curhat sama Tuhan. Tuhan, kalau begini aku nggak sanggup. Lalu kemudian Tuhan mengambil roh yang ada di diri Musa, lalu dibagi pada 70 tua-tua. Ada sharing beban, ada sharing pendelegasian tanggung jawab. Nah, itu orang kalau stres harus curhat sama Tuhan, dan jangan sendirian, harus coba belajar membagikan sharing bebannya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita belajar, kalau kita stres, kita harus belajar curhat sama Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Kita harus bisa mengendalikan impuls kita. Impuls itu dorongan hati, ya, yang tiba-tiba kalau kita nggak kendalikan impuls itu, dorongan hati itu, kita bisa agresif, bisa marah, bisa membuat tindakan-tindakan yang akhirnya kita sesali. Nah, kita harus belajar mengendalikan emosi kita. Di Mazmur 42 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami tertekan, stres, coba sama-sama belajar dari pemazmur. Katakan pada jiwamu sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menolong kita mengendalikan impuls kita. Contoh, saat kita cemas, kita bisa melakukan Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah kepada Allah keinginanmu dalam permohonan, doa, ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Lalu ketika takut, kita bisa berkata seperti pemazmur dalam 56 ayat 3 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Kemudian lagi sedih. Kalau lagi sedih, ya berdoa. Kalau lagi marah, ya firman Tuhan bilang, jangan kau marah, karena marah akan membawa kamu ke dalam dosa. Engkau harus sabar, dan engkau harus mengampuni orang yang telah melukai hatimu. Kemudian kalau engkau merasa bersalah, ada rasa bersalah, itu perasaan yang gak enak sama sekali. Kita belajar, Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, biarlah engkau datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, supaya dosamu diampuni. Kalau engkau sedang merasa kesepian, nggak ada orang lain yang mungkin memperhatikan engkau, kita bisa belajar di Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang menolong kita untuk bisa mengendalikan impuls kita, Bapak Ibu. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam komponen yang keempat dari EQ, yaitu adaptabilitas, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Ada 3 faktor, Bapak Ibu, yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah uji realitas, yaitu kemampuan untuk
memvalidasi, untuk memeriksa pikiran, perasaan dengan eksternalnya, dengan kenyataan realita yang ada, apakah benar apa enggak gitu. Kemampuan ini harus dimiliki oleh kita. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak hoax ya, banyak berita bohong. Kita harus punya kemampuan uji realitas, yaitu kita memvalidasi benar nggak sih kenyataan seperti itu. Ini namanya situational awareness, jadi kesadaran situasi. Nah, Tuhan memberi contoh, Tuhan saja uji realitas. Dalam Kejadian 18 ayat 21, Tuhan berkata, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan mau menguji, mau validasi, memeriksa, benar nggak seperti itu. Kita bisa belajar dari Tuhan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, faktor kedua dari adaptabilitas adalah sikap fleksibel. Fleksibel ini bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ya, kita sudah hampir 4 bulan PSBB, di mana kita harus kerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, lalu bentar lagi memasuki masa tahap new normal, tatanan baru. Karena COVID-19 masih ada di luar sana, kita kalau keluar harus pakai masker, harus jaga jarak 1 meter dengan orang lain, lalu harus cuci tangan pakai sabun. Itu adalah fleksibilitas. Kalau orang tidak bisa mengikuti fleksibel, dia akan mengalami kerugian. Ya. Nah, di Filipi 4 ayat 12, Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tentu Bapak Ibu, beberapa di antara kita mungkin mengalami pengurangan penghasilan ya. Nah, di sini kita harus belajar fleksibel. Aku tahu apa itu kekurangan, yaitu kurang dari apa yang dibutuhkan sehari-hari. Aku tahu apa itu kelimpahan, itu lebih dari apa yang dibutuhkan sehari-hari. Nah, saat seperti ini, bila kita sedang mengalami masa di mana kita kurang dari yang kita butuhkan, kita harus belajar fleksibel, menyesuaikan diri. Gaya hidup kita sesuaikan. Orang yang bisa fleksibel, bisa bertahan. Faktor ketiga Bapak Ibu dari adaptabilitas adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Contohnya, di Alkitab itu Rasul Paulus kan dikasih tugas sama Tuhan untuk beritakan Injil kepada orang. Nah, masalahnya kan orang berbagai budaya, beda budaya. Nah, Paulus itu beradaptasi. Contoh ya, dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23, Paulus mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak Ibu, bicara soal beradaptasi, itu adalah kemampuan. Orang yang bisa beradaptasi, bisa bertahan, dan akan menjadi pemenang. Jadi, di dalam EQ, emotional quotient, ada 4, Bapak Ibu. Komponen utamanya, ya, indikatornya. 1, intrapersonal. 2, interpersonal. 3, manajemen stres. 4, adaptabilitas. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, selain faktor-faktor tadi, ada 3 faktor yang bisa menjadi bahan bakar dari EQ ini. Ya, kayak mobil itu kan ada bahan bakarnya ya, supaya mobilnya bisa jalan gitu. Nah, bahan bakar EQ itu ada 3. Yang pertama, aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Kemampuan untuk menetapkan sebuah tujuan, goal dalam hidup ini, dan hidupnya itu berusaha untuk mencapai goal yang mau, jadi punya tujuan hidup. Nah, orang yang tidak punya tujuan hidup tentu emosinya kurang bagus ya. Orang yang punya tujuan hidup, punya goal dalam hidupnya, akan ada dorongan, motivasi untuk dia mewujudkan aktualisasi potensi diri. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah engkau seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Kita harus jadi bintang, menerangi.
Kemudian faktor kedua, saudaraku, dari bahan bakar EQ adalah optimisme. Apa itu optimisme? Kemampuan untuk tetap positif dan berpengharapan. Ya, buat kita orang percaya berpengharapan dalam Tuhan. Optimisme itu penting, Bapak Ibu. Ingat, orang-orang Israel itu banyak yang mati di padang gurun tidak bisa masuk tanah perjanjian karena mereka pesimis. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Mereka mengeluh. Tapi Yosua dan Kaleb, orang-orang yang optimis, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Mari saudara-saudaraku jadi orang-orang yang optimis. Walaupun saat ini mungkin kita sedang mengalami masa sukar, percayalah pemeliharaan Tuhan. Percayalah kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menggenapi, Tuhan pasti akan menolong kita, membawa kita ke tanah perjanjian. Para Muslim menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahan bakar EQ adalah bahagia. Ya, happiness. Happiness ini adalah kemampuan untuk merasa puas dengan diri sendiri, kemampuan untuk merasa puas dengan orang lain, kemampuan untuk merasa puas dengan keadaan, dengan hidupnya. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita, orang happy itu bukan karena banyak duit, bukan karena dia dapat promosi, tapi coba baca ucapan bahagia Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan punya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang lembut hatinya, karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka akan mewarisi kerajaan sorga, dan seterusnya. Jadi bahagia kita ini punya suatu sumber yang berbeda, itu bahagia dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang sejahtera akhirnya. Jadi Bapak Ibu, bicara soal EQ, ini adalah kemampuan yang harus kita kuasai sama-sama. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari EQ ini. Saya kembalikan pada Mbak Titis.